Setelah menutup telepon, Arya masih merasa bahwa semua ini agak tidak realistis. Dia menyalakan sebatang rokok dan mengambil beberapa napas sebelum dia banyak bangun. Dengan kejadian besar di perusahaan, dia harus segera kembali ke Gruva. Tiba-tiba, hatinya bergerak, dia harus memanggil Efrain untuk mengujinya. Jadi, dia mengambil ponselnya dan memutar nomor Efrain. "Halo, Paman Sabian." Telepon terhubung, suara Efrain datang dari dalam. Arya berkata dengan tenang, "Efrain, aku baru saja menerima berita bahwa sesuatu terjadi pada perusahaanku. Apakah kamu tahu tentang ini?" "Tentu saja aku tahu tentang ini, karena aku meminta orang untuk melakukannya," kata Efrain sambil mencibir. Kenapa kamu melakukan ini?" Arya ingin mengutuk, tetapi dia masih menahannya. Kalau mau tahu ada apa, tanya saja putrimu yang berharga." "Ngomong-ngomong, Paman Sabian, kamu sebaiknya membujuk Rini untuk setuju, jika tidak, kematian perusahaanmu hanyalah hidangan pembuka." Begitu suara itu selesai, Efrain menutup telepon, mendengarkan suara bip dari ponsel. Arya bingung untuk sementara waktu, tetapi segera dia memutar nomor Arini. "Hei, Ayah, apakah kamu sudah bangun?" Suara lemah Arini datang dari telepon. "Rini, apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan Efrain?" Arya bertanya sambil menekan kemarahan di hatinya. "Ya, sudah selesai antara aku dan Dial." Sedikit ragu, Arini berkata. "Kenapa? Siang hari kalian bukannya baik-baik saja, mengapa tiba-tiba putus?" Efrain sangat bingung, bahkan menyalahkan Arini. "Aku di rumah Paman Brown. Tidak nyaman untuk berbicara di telepon. Datanglah ke rumah Paman Brown dan aku akan memberitahu kamu alasannya." "Oke, tunggu, aku akan segera ke sana." Setengah jam kemudian, Grisa dan Arya kembali ke rumah bersama. Arya, yang awalnya mau memarahi Arini, melihat wajah kuyunya, menelan kata-kata di mulutnya. Grisa juga menatap Eren dengan matanya, tetapi Eren menggelengkan kepalanya dengan lembut padanya, memberi isyarat agar dia tidak khawatir. "Rini, apa yang terjadi?" Setelah duduk, Arya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Arini sedikit ragu-ragu, masalah ini sangat sulit untuk dijelaskan. Eren, yang melihat rasa malunya, berkata, "Paman Sabian, izinkan aku memberitahu Anda." Jadi selanjutnya, Eren menjelaskan seluruh proses secara rinci. Setelah mendengarkan, Arya dan Grisa sama-sama marah. Arya juga makin kesal, "Aku tidak sangka Efrain orang seperti itu." Grisa juga tampak marah dan bertanya dengan prihatin, "Pak Sabian, gimana?" Memang kenapa keluarga Brookman besar, palingan aku harus meninggalkan Gruva." Arya mendengus dingin, meskipun dia merasa sedikit tertekan meninggalkan bisnisnya. Dia tidak bisa menghancurkan kehidupan putrinya karena perusahaannya. "Eren, kamu harus membantu Paman Sabian dalam masalah ini." Grisa tiba-tiba berkata kepada Eren, dengan ekspresi serius yang sangat yakin. "Ayah, Paman Sabian, jangan khawatir, masalah ini bukan apa-apa, paling lama bisa diselesaikan dalam 3 hari," kata Eren. Mendengar ini, Arya menatap Eren dengan heran, jelas tidak mempercayai kata-kata Eren. "Eren, kebaikanmu, aku mengerti, tapi kamu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Jika itu orang lain, Eren akan terlalu malas untuk memperhatikannya hanya berdasarkan kata-kata ini, tetapi Arya adalah teman ayahnya, jadi dia tidak bisa mengabaikannya." Jadi dia berkata, "Paman Sabian, kamu mungkin berpikir bahwa aku masih muda dan tidak tahu keseriusan masalah ini, tapi tolong percayalah, aku pasti akan bisa menyelesaikan masalah ini." Kemudian Eren mengeluarkan ponselnya dan memanggil Gougen, "Pak Amida, datang ke rumahku, aku mau ketemu." Melihat adegan ini, Arya sedikit bingung, tetapi Grisa berkata, "Pak Sabian, kamu mungkin tidak percaya pada Eren, tapi percaya padaku, anak ini memang memiliki sedikit kemampuan." "Oke, aku percaya pada Eren. Palingan aku harus pensiun dini. Lagi pula, aku sudah menghasilkan banyak selama bertahun-tahun, cukup untuk menghabiskan sisa hidupku." Arya memaksakan senyum.
Itu tidak benar. Eren tersenyum, kemudian Eren membuat beberapa panggilan berturut-turut. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Gougen datang ke rumah Brown. Tuan Brown, Tuan Muda Brown. Gougen dengan sopan memberi hormat kepada Eren dan putranya. Sama-sama, Pak Amida, silahkan duduk. Eren melambaikan tangannya, meminta Gougen tidak sungkan, segera memperkenalkan kedua belah pihak. Pak Amida, ini Paman Sabian, yang membuka perusahaan keamanan di Gruva. Paman Sabian, ini Gougen Amida, CEO Amida. Halo Tuan Sabian. Gougen, yang baru saja duduk, berdiri lagi dan berjabat tangan dengan Arya. Tuan Amida jangan sungkan. Arya menjawab sambil tersenyum, tetapi merasa bahwa nama Gougen agak akrab, jadi dia bertanya dengan ragu, boleh aku tahu apa pekerjaan Tuan Amida? Haha, aku fokus pada properti, bisnis lain juga ada, tetapi semua bisnis kecil, tidak layak disebut. Gougen berkata dengan rendah hati, di depan Eren, dia tidak berani sombong. Tuan Amida, kamu terlalu rendah hati, kamu adalah orang terkaya di Izuna. Grisa berkata sambil tersenyum. Segera, ekspresi Arya sedikit membeku, ekspresi keterkejutan melintas di matanya. Tidak heran dia merasa bahwa nama Gougen tidak asing. Ternyata pihak lain adalah orang terkaya di Izuna, tetapi mengapa orang terkaya di Izuna bisa dipanggil oleh Eren, dan dia masih sangat hormat pada Eren? Pak Amida, aku cari kamu hari ini untuk minta kerjasamamu dengan Paman Sabian, bagaimana menurutmu? Eren berkata lagi, haha, tentu saja tidak masalah. Gougen melambaikan tangannya, bagaimana dengan Tuan Sabian? Semua urusan keamanan perusahaan kita diserahkan kepada perusahaan Tuan Sabian. Arya terkejut, buru-buru mengangguk dan berkata, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bekerja sama dengan CEO Amida. Setelah mengkonfirmasi hubungan kerjasama, kabut di hati Arya menghilang banyak, keduanya tentu saja menjadi lebih spekulatif semakin banyak mereka berbicara. Sekitar 1 jam berlalu, Reza, Alex, Hilmi berkumpul. Melihat ini, Gougen buru-buru berdiri untuk menemui, tetapi Eren adalah satu-satunya yang duduk dengan kokoh seperti gunung. Melihat adegan ini, mata Arya sedikit menyipit, asal-usul orang yang bisa membuat Gougen bangun dan menyapa jelas tidak sederhana. Yang lebih membuatnya terkejut, setelah ketiganya dan Gougen menyapa sebentar, mereka semua maju untuk menyambut Eren dengan hormat dan sungkan. Setelah itu, Gougen berbicara dan memperkenalkan identitas ketiganya. Mereka bertiga adalah kepala keluarga bela diri, pada saat yang sama, mereka juga menyandang nama CEO perusahaan keluarga masing-masing. Oleh karena itu, pengenalan Gougen membuat Arya merasa seperti mimpi bahkan jika dia berpengetahuan luas, karena ketiga perusahaan ini semuanya adalah perusahaan super di Provinsi Kaktuar, aset mereka semuanya lebih dari 400 triliun. Bos seperti itu, biasanya sulit untuk sekali saja ketemu. Tapi sekarang, ketiga bos menyambutnya dengan sangat sopan, kemudian menyebutkan kerjasama, mencapai beberapa proyek kerjasama hanya dalam beberapa menit. Untuk sementara, Arya mengambil keputusan, bahkan jika semua bisnis di Gruva susah. Tetapi dengan bisnis di Kaktuar, perusahaan keamanannya juga bisa meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, dia juga lebih penasaran tentang Eren. Pada usia yang begitu muda, dia memiliki kemampuan untuk membuat orang kaya tingkat ini mematuhinya. Demikian pula, Arini, yang bertindak sebagai pengamat, juga terkejut, tatapannya ke arah Eren makin bingung. Setelah perusahaan Arya dan Gougen, serta keluarga Sigmarox, keluarga Firdausi, keluarga Witarsa mencapai kerjasama, mereka sudah mengambil keputusan. Pak Witarsa, bagaimana komunikasimu dengan keluarga Darmadi? Eren memanggil Reza ke samping untuk bertanya. Reza berkata, keluarga Darmadi mendengar bahwa masalah ini melibatkanmu, mereka sangat mementingkannya. Mereka sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, mereka akan segera menjawab. Secara kebetulan, begitu kata-kata Reza selesai, ponselnya berdering,
dia mengambilnya dan menatap Eren. Ini panggilan Gaius Darmadi. Angkat. Eren mengangguk. Reza mengangkat telepon dan berkomunikasi dengan pihak lain, tetapi segera wajahnya menjadi suram. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Pak Darmadi, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Nona Sabian adalah teman Tuan Brown." Menghadapi ancaman Reza, nada suara Gaius juga menjadi tajam. "Bang Reza, Surya adalah putraku satu-satunya, tetapi pelanggaran kecil sampai dibayar dengan dipatahkan salah satu kakinya. Kamu suruh abaikan Eren, keluarga Darmadi bisa melakukannya. Tapi Arini dan keluarganya harus dihukum." Mendengar kata-kata Gaius, Reza sangat marah, bahkan merasa bahwa pihak lain gila. Dia tidak memandang seorang Grandmaster di matanya, ini benar-benar cari mati. Setelah menutup telepon, Reza hendak berbicara, tetapi Eren melambaikan tangannya. "Aku sudah dengar semuanya. Kamu tidak perlu menghubungi keluarga Siregar juga, aku akan menangani masalah ini secara pribadi." "Tuan Brown, apakah ini terlalu enak untuk keluarga Darmadi? Kalau tidak, apakah kita bertiga harus turun?" kata Reza. "Tidak butuh," Eren berkata sambil berpikir, keluarga Darmadi berani tidak menghormati, bahkan teriak-teriak untuk berurusan dengan teman-temanku. Pasti ada sesuatu yang bisa dia andalkan, kamu mungkin tidak bisa melawan dia. Provinsi Gruva, kediaman utama keluarga Darmadi. Gaius, yang menutup telepon, menunjukkan seringai kesal di sudut mulutnya. Sejujurnya, jika di masa lalu, keluarga Darmadi akan sangat menghormati seorang master yang disebut sebagai Grandmaster. Tetapi sebulan yang lalu, salah satu Master Auron keluarga Darmadi Tuan sudah menembus ke tahap awal Grandmaster. Namun, ini dirahasiakan untuk mengejutkan keluarga Siregar, tetapi terjadinya insiden ini memberi keluarga Darmadi kesempatan untuk membuat reputasi mereka sendiri. Jika bisa membunuh Grandmaster muda, yang sudah populer di Jezbulah, keluarga Darmadi akan menjadi terkenal. Adapun Surya, meskipun memalukan, dibandingkan dengan kepentingan keluarga, anak haram yang tidak memuaskan bukanlah masalah. Oleh karena itu, bukan karena Surya mereka menargetkan Eren, tetapi keluarga Darmadi memang membutuhkan alasan. Setelah menutup telepon, Gaius datang ke halaman kecil dan mengetuk pintu. Seorang lelaki tua yang auranya kuat sedang membuat teh di bawah pohon. "Gaius datang ya, sini cicipi buatanku." Orang tua itu menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Gaius. "Terima kasih paman." Gaius mengangguk sambil tersenyum, mengambil cangkir teh dan mengecapnya. Setelah memujinya, dia mulai berbicara tentang urusan, "Paman kedua, aku sudah menolak Reza Witarsa." Keluarga Witarsa. Senyum menghina muncul di sudut mulut Harun Darmadi. Keluarga bela diri di Kaktuar benar-benar makin kacau, sampai bisa membiarkan bocah seumur jagung menginjak kepala mereka untuk mendapatkan keuntungan. Gaius tersenyum, "Paman kedua, apakah menurut kamu Eren berani datang ke Gruva?" "Jika tidak datang ya sudah, jika datang, Gruva adalah tempat pemakamannya." Harun berkata dengan santai. Setelah menerobos ke Grandmaster, kepercayaan dirinya meningkat. Dia mencari seseorang untuk menunjukkan prestisenya. Dia kebetulan bertemu kejadian ini, tentu saja ingin mengalahkan Eren. "Kalau tidak, aku akan memerintahkan seseorang untuk mengatur, pertama-tama uji kemampuan anak itu," kata Gaius dengan hati-hati. "Tidak butuh." Harun melambaikan tangannya dan mencibir, "Grandmaster muda kentut, cuma bualan tai kucing, Jarwis dari Sekte Lindu Aji cuma Auron tahap awal. Anggap saja aku tidak menerobos ke tingkat Grandmaster, masih sangat mudah untuk kalahkan dia." Eren bocah itu mengalahkan Jarwis, langsung digadang sebagai Grandmaster. "Kalau Grandmaster gampang gini, aku tidak akan berhenti di tingkat ini selama 20 tahun. Lebih baik hati-hati, dicoba dulu," kata Gaius lagi. Harun sedikit tidak puas, meningkatkan nada suaranya, "Jangan khawatir. Kekuatan anak itu bisa mencapai tahap akhir Auron. Sebelum menerobos, aku pikir dengan kekuatan puncak Auron, aku bisa melawan Grandmaster sedikit. Setelah menerobos, aku baru tahu pikiranku sangat naif di awal.
Tidak ada perbandingan antara Auron dan Grandmaster, tidak peduli seberapa kuat Auron, pasti dihancurkan di depan Grandmaster. Oke, kalau begitu sesuai perintah paman kedua. Melihat Harun bersikeras, Gaius tidak bisa menyarankan lagi. Izuna, keluarga Brown. Arya mengobrol dengan gembira dengan semua orang, telepon berdering lagi. Setelah menjawab telepon, wajahnya agak jelek. Pak Sabian, apa yang terjadi? Grisa bertanya. Arya berkata dengan marah, beberapa pemegang saham perusahaan berencana untuk menarik modal mereka. Sepertinya aku masih harus kembali ke Gruva. Tuan Sabian, aku tidak tahu apakah ini bisa diberitahu atau tidak. Gougen tiba-tiba berbicara. CEO Amida, tolong bicara. Gougen berkata sambil tersenyum, Tuan Sabian, mengapa kamu tidak memindahkan perusahaan kembali ke Kaktuar? Dengan dukungan Tuan Firdausi, Tuan Witarsa dan Tuan Sigmarox, perusahaan kamu pasti akan lebih makmur. Terima kasih Tuan Amida sudah mengingatkan aku akan mempertimbangkannya, tetapi yang paling penting saat ini adalah menangani urusan para pemegang saham itu. Arya berkata, pada saat yang sama, dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan memindahkan perusahaan kembali ke Kaktuar ketika masalah ini selesai. Ayah, aku akan kembali bersamamu, kata Arini. Biarkan aku pergi dengan Paman Sabian. Tiba-tiba Eren berkata, keluarga Darmadi menolak untuk menghormati, mengancam akan berurusan dengan keluarga Sabian. Jika Arya dibiarkan kembali sendirian, akan ada bahaya. Tuan Brown, mengapa kita tidak mengirim seseorang kembali bersama Presiden Sabian? Reza menyarankan. Ya. Hilmi dan Alex keduanya setuju. Tidak, aku sekalian pergi untuk menyelesaikan masalah keluarga Darmadi, kata Eren tegas. 20 menit kemudian, Eren mengendarai Mercedes-Benz Arya ke Provinsi Kaktuar. Selain Arya, Arini juga ada di dalam mobil. Awalnya, Arya berencana untuk membiarkannya tinggal di Izuna, tetapi dia bersikukuh, mengatakan ini karena dia tidak mau menghindarinya. Eren, bagaimana kamu dan Tuan Firdausi dan kawan-kawan saling mengenal? Arya sangat ingin tahu tentang masalah ini sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Dia tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Aku dan mereka berdua adalah master, jadi kita bisa saling menghargai. Eren menjawab dengan tenang. Sepertinya mereka sangat menghormatimu, Arya berkata lagi. Di antara para master yang kuat dihormati, aku lebih kuat dari mereka, jadi mereka lebih sopan kepadaku, kata Eren dengan rendah hati. Untuk sementara, Arya dan Arini sangat ingin tahu tentang para master, bertanya apakah Eren bisa berbicara tentang dunia para master. Dalam hal ini, Eren tidak menolak, hanya menjelaskannya kepada mereka.